Menurut hasil penelitian sementara bahwa Gunung Padang ini adalah tinggalan megalitik. Tinggalan megalitik ini adalah kehidupan atau peradaban pada zaman batu, yaitu difungsikan kurang lebih menurut hasil penelitian yaitu sebagai tempat peribadatan atau tempat persemedian guna untuk persembahan kepada nenek moyang atau roh leluhur. Tapi untuk cerita masyarakat di sini Gunung Padang menyebut atau disebutnya ada yang menyebut Gunung Siang Padang. Dan Gunung Siang Padang ini diartikan atau dimaknai dari bahasa gunung yang bercahaya atau gunung yang terang. Jadi kalau suatu hari suatu tempat atau di gunung ini kalau waktu-waktu tertentu maka ada yang pancaran cahaya. Dari situ Gunung Padang disebutnya awalnya yaitu disebut Gunung Siang Padang. Lalu pada tahun 1979 Gunung Padang ini sudah dinamai yaitu oleh masyarakat karena mungkin tidak enak untuk disebut Gunung Siang Padang, jadinya disebut Gunung Padang. Situs Gunung Padang sebenarnya sudah cukup lama diteliti atau sudah diberitakan oleh para peneliti Belanda. Setidaknya akhir abad ke-19 ya, itu ada Verbeek namanya, itu sudah melaporkan adanya situs tersebut. Tapi memang tampaknya belum menjadi perhatian para arkeolog pada masa Hindia Belanda tersebut begitu ya. Nah, lalu mulai tercatat secara resminya itu tahun 1914 oleh N.J. Krom. Nah, N.J. Krom itu adalah kepala jawatan arkeologi atau dinas purbakala ya pada masa Belanda. Nah, di laporan tersebut dinyatakan bahwa di dekat Gunung Melati ya terdapat sebuah bukit yang memiliki peninggalan berupa batu-batu yang tersusun terdiri dari 4 teras gitu ya. Jadi situs ini sebenarnya sudah terdeteksi sejak awal 1900-an gitu ya. Nah, lalu entah kenapa sepertinya situs ini tidak mendapat pemberitaan atau tidak mendapat perhatian, katakanlah demikian. Sampai akhirnya tahun 1979 3 orang penduduk melaporkan adanya temuan ya, adanya kemungkinan peninggalan purbakala di daerah ya Kampung Cipangulaan atau di daerah Gunung Padang sekarang namanya begitu ya. Ya, jadi ada Pak Andi, Pak Soma dan Pak Abidin ya pada tahun 1979. Nah, sejak tahun 1979 itulah penelitian mulai banyak dilakukan. Arkeologi itu adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat masa lalu. Ya. Nah, bagaimana mengetahui kebudayaan masyarakat masa lalu? Salah satunya adalah melalui peninggalan-peninggalannya. Nah, peninggalannya itu ada yang namanya artefak. Artefak itu adalah seperti benda ya, yang dibuat oleh manusia dan sifatnya bisa dipindah-pindahkan gitu ya. Jadi katakanlah ukurannya kecil gitu ya, bisa dipindah-pindahkan. Contohnya alat batu ya, gerabah ya, alat logam dan seterusnya. Nah, keramik misalnya. Nah, sementara ada lagi peninggalan yang berikutnya, kategorinya namanya piktur ya, piktur atau struktur ya. Piktur ini adalah peninggalan manusia yang tidak bisa dipindah-pindahkan. Ya, piktur ini
Kalau kita angkat, maka dia akan rusak ininya, tempat kedudukannya, gitu ya, seperti itu. Yang berikutnya nanti ada benda alam ya, apa sih namanya, peninggalan alami, misalnya kita sebutnya ekopak, ya, kita ketemu tulang misalnya, seperti itu ya. Nah, kategori-kategori tadi itu ditemukan di situs ya. Jadi artinya situs itu adalah sebidang tanah atau sebidang lahan ya, kalau ini di daratan ya, sebidang tanah atau sebidang lahan yang mengandung peninggalan-peninggalan arkeologi tadi ya, baik berupa artefak, fitur maupun ekopak begitu. Apa nama yang tepat untuk situs ini begitu ya? Kalau kita mengacu pada literatur lama ya, pada kajian-kajian terdahulu, istilahnya adalah punden berundang. Punden itu semacam tempat untuk peribadatan ya, tempat untuk ya beribadah lah, demikian gitu ya. Lalu berundak ya, undak-undak itu seperti teras ya, seperti teras. Jadi memang seringkali disebut situs Gunung Padang ini adalah punden berundak ya. Dan memang setelah kita kaji ya, memang selain yang terdapat di atas itu, lalu ada di atas itu ada undakan-undakan ya, jelas sekali ya, undakan atau teras pertama namanya, lalu teras kedua, teras ketiga, teras keempat, dan teras kelima yang semakin lama semakin tinggi. Lalu ada teras-teras kecil di sampingnya yang menyelimuti bukit ya, seperti itu. Jadi memang ini menguatkan bahwa situs Gunung Padang adalah punden berundak begitu. Punden berundang ini adalah sebagai tempat beribadahnya nenek moyang kita pada zaman dulu atau pada zaman prasejarah itu. Lalu Gunung Padang ini terbagi menjadi 5 undakan atau 5 terasan atau 5 bangunan atau 5 tahapan. Setiap tahapan atau setiap undakan ini punya fungsi atau punya makna masing-masing. Contohnya di teras pertama ini ada bangunan yang mengarah utara selatan, yaitu pintu dari sebelah utara, dan ada pintu sebelah barat. Lalu di pinggir sebelah timur ada yang disebut dolmen atau meja. Jadi dari hasil penelitian sementara, di sini di teras pertama ini difungsikan yaitu kurang lebih sebagai tempat upacara, karena di sini ada yang disebut meja atau dolmen. Sedangkan meja atau dolmen tersebut difungsikan kurang lebih sebagai penyimpanan benda atau sesajen yang akan dipersembahkan. Lalu di sini di belakang batu dolmen atau meja di sini ada yang disebut batu musik atau ramenya di TV itu batu gamelan katanya. Batu musik atau batu gamelan fungsinya atau kurang lebih fungsi pada zaman dulu adalah sebagai media pemanggilan. Jadi adalah sebagai media pemanggilan. Di sini di teras pertama ini diperkirakan adalah sebagai tempat upacara. Maka ada yang disebut tadi ya sebagai media pemanggilan atau batu gamelan atau batu musik. Zat yang membuat batu ini kalau dipukul itu berdenting itu kandungan besinya tinggi di sini. Bahkan di beberapa potongan batu atau artefak yang kita temukan itu kandungan besinya itu tinggi. Kita sayat, kita scanning pakai X-ray di bawah permukaan, ternyata ada butir-butir logam yang menyebar merata begitu di bebatuan. Jadi intinya yang membuat si batu itu berdenting keras itu kandungan besinya tinggi. Di teras kedua ini, untuk menuju ke teras kedua, kita bisa lihat ada yang disebut undakan terasering. Di sini ada undakan terasering untuk menuju ke teras kedua.
Kurang lebih terasering ini adalah sebagai penguat atau sebagai penahan, penurap untuk menuju ke teras kedua. Di sini terbentang ada 5 terasan atau 5 undakan kecil untuk menuju ke teras kedua. Lalu kita sudah nyampe ke teras kedua. Di teras kedua itu ada yang disebut cerita masyarakat disebut batu kursi atau batu tempat duduk. Fungsinya kurang lebih yaitu sebagai tempat duduk atau sebagai tempat orientasi menghadap ke arah Gunung Gede. Jadi kenapa arah ke Gunung Gede? Karena Gunung Gede ini dari Gunung Padang memang saling berhadapan atau saling berhadapan langsung dengan arah Gunung Gede. Kenapa Gunung Padang ini berhubungan dengan Gunung Gede? Karena Gunung Gede ini dipercaya oleh nenek moyang kita adalah sebagai tempat nenek moyang bersemayam. Maka batu kursi tersebut difungsikan yaitu kurang lebih sebagai orientasi untuk menghadap atau mengarah ke arah Gunung Gede. Itu di teras kedua. Lalu kita melanjut ke teras ketiga. Di situ ada 2 jejak bentuk batuan, yaitu yang pertama disebut batu pola gambar kujang. Pola gambar kujang ini menurut cerita masyarakat itu adalah sebagai pola gambar pisau kujang. Kurang lebih arti atau maknanya yaitu sebagai orang tua dulu, mungkin di sini karena wilayah Pajajaran, jadi mungkin saja kujang ini diartikan peninggalan pada zaman Pajajaran. Dan di sebelahnya lagi ada menurut cerita disebut batu telapak maung atau telapak harimau. Arti atau maknanya itu mungkin diperkirakan sama dengan kujang tadi, tapi ada cerita lain bahwa maung di sini diartikan atau dimaknai dari bahasa manusia unggul. Jadi hanya orang-orang yang bisa membangun Gunung Padang ini hanya orang-orang super atau manusia-manusia unggul. Jadi ada beberapa makna dari arti makna batu maung atau batu telapak maung atau telapak harimau tadi. Ya, kita lanjut yaitu ke teras keempat. Di teras keempat itu ada kotak persegi 4. Itu adanya kurang lebih di sebelah timur. Di situ ada batu yang sering dulu itu diangkat atau digendong atau secara fisik diangkat. Itu diartikan atau dimaknai menurut cerita masyarakat di sini adalah sebagai batu pengujian. Ada juga yang disebut batu kanuragan. Pengujian dalam arti batu yang untuk menguji ke teras kelima ini memang sangat berat. Karena teras kelima ini diperkirakan untuk cerita masyarakat adalah sebagai teras yang paling suci atau teras yang paling tinggi. Itu disebut sampai sekarang itu disebut batu gendong. Jadi fungsinya adalah sebagai pengujian untuk menuju ke teras kelima. Terus teras kelima ini adanya kurang lebih sangat tinggi atau kurang lebih sekitar 970 di atas permukaan laut. Maka gunung teras kelima ini sangat tinggi sekali atau sangat paling tinggi di semua teras di Gunung Padang ini. Lalu di teras kelima menurut cerita masyarakat ada yang disebut batu singgasana atau batu petap.
33 cara masyarakat menyusun batu pada masa itu, gitu ya. Misalnya cara menyusun tangga, gitu ya. Cara menyusun tangga itu untuk sebagai pijakan ya, sebagai anak tangga dia batunya disusun lebah begini 3 ya, sehingga orang bisa naik ya. Terus kemudian setelah itu di atasnya nanti ada 3 lagi begini ya. Jadi apa sih namanya, seperti anak tangga. Tetapi ada juga yang setelah tiga batu rebah seperti ini, nanti di bawahnya ya ini ada yang seperti ini. Terus kemudian di atasnya ditumpuk lagi seperti ini gitu. Jadi kelihatan sekali bahwa dalam formasi alamiah tidak mungkin ada yang kesini, ada yang kesini ya. Dalam waktu dalam radius hanya 30 cm katakanlah demikian ya. Jadi banyak sekali susunan-susunan yang seperti ini ya, seperti ini. Lalu ada juga yang disusun seperti pagar ya. Jadi ada tanah lapang terus kemudian disusun pagar seperti pagar gitu ya. Nanti setelah panjang begini nanti dia belok ya, belok disusun lagi begini gitu. Lalu dibelokkan lagi begini sehingga membentuk segi 4. Lalu ada juga yang seperti dinding ya, seperti dinding yang cara pasangnya seperti paku ya, paku ditancap ke bukit. Misalnya ini sisi timur ya, itu batu yang panjangnya 20-an cm, 30-an cm atau 40 cm itu ya, misalnya ini di sisi timur itu ditancap begini ya, ditancap seperti itu sehingga bukitnya jadi kokoh ya di timur. Tapi begitu di sisi utara ya, di sisi utara cara menancapnya jadi utara selatan. Penemuan penting ya, cukup banyak penemuan penting yang dilakukan oleh tim ini. Yang pertama adalah fakta bahwa situs ini ternyata tidak hanya seluas 3.000-an meter persegi atau ya tanahnya mencapai 1,7 hektar gitu ya, tetapi setelah kita buka ya, kita pelajari secara seksama baik melalui survei dan observasi, itu ternyata yang 3.000-an meter persegi yang ada di puncak bukit itu ternyata melebar terus, atau ternyata juga menyambung ke bagian bawah, ke samping-samping sisi-sisi bukit sampai ke kaki bukit, sehingga sudah kami periksa secara detail, ternyata luasnya itu mencapai sekitar 25 hektar ya. Pada awalnya kami memperkirakan 15 hektar, dan ketika 15 hektar itu sebenarnya luasnya sudah 10 kali lebih besar daripada Candi Borobudur. Kalau Candi Borobudur itu luasnya 1,5 hektar ya, di situs Gunung Padang ini 15 hektar. Penelitian kami yang belakangan justru menunjukkan bahwa itu sampai 25 hektar. Dan belakangan ya, pemerintah melalui Mendikbud akhirnya membuat surat keputusan ya, tahun 2014 ini menyatakan memang situs Gunung Padang akhirnya dinyatakan seluas 29 hektar. Jadi sudah dinyatakan secara resmi oleh pemerintah begitu ya. Nah, itu yang penemuan penting yang pertama. Nah, penemuan penting yang kedua itu ternyata kalau kita melakukan ekskavasi ya, jadi melakukan penggalian ke dalam itu ya, di bawah tanah itu pada kedalaman 2 meter ternyata ada lapisan lain, ada struktur lain ya, ada lapisan budaya lain yang berbeda dengan yang lapisan yang di atasnya. Jadi tugas geologi di sini adalah untuk mencari penyebaran dari lapisan budaya, baik itu secara lateral, batasnya sampai mana, apakah hanya di situs di atasnya aja atau sampai ke bawah, melambar ke bawah. Kemudian juga secara vertikal, apakah yang namanya situs megalitik Gunung Padang itu atau lapisan budaya itu hanya di permukaan tanah atau sampai ke bawah terus. Nah, dari penelitian kita ternyata lapisan budaya itu atau lapisan batu endang artifisial itu tidak hanya di atas ini yang kita lihat situs, tapi sampai ke bawah
sampai 10 meter, bahkan lebih dari 10 meter sampai puluhan meter kelihatannya sudah ada, itu masih merupakan lapisan batuan artifisial begitu ya. Pertama itu sudah kita uji carbon dating usianya 500 sebelum Masehi. Jadi sekitar 2000-an, hampir 1.500 tahun ya, lebih tua dari Candi Borobudur begitu ya. Nah, sementara yang lapisan kedua kita uji carbon dating itu ternyata usianya 5.200 sebelum Masehi. Ya, jika dibandingkan dengan peradaban lain di muka bumi itu di situs di piramida Giza, ya, di piramida Giza itu di Mesir itu usianya 2.500 sebelum Masehi. Artinya dua kali lipat lebih tua si situs Gunung Padang ini dibandingkan piramida di Mesir.